kembali lagi bersama Della di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang the real Dajjal in the real life. Tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua. Yang lebih spesifiknya itu pada masa Nazi. Kalian tahu Nazi? Pasti tahu dong ya, karena itu udah terkenal banget. Di zaman itu dipimpin oleh Adolf Hitler. Buat penonton baru Cheesy, hai, Cheesy Sister itu membahas video-video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus tangga, kejadian dan fakta unik yang kemungkinan besar dari kalian belum tahu. Kita selalu upload setiap hari Minggu jam 6 sore, jadi stay tune terus ya. Oh ya, di video sebelumnya kita pernah membahas tokoh-tokoh keren lainnya loh, seperti manusia-manusia langka dan hacker asal Indonesia yang berhasil menggeser satelit, dan masih banyak lainnya. Menonton, ini kita taruh di atas sini, tapi nonton dulu video ini sampai habis ya, baru tuh nonton video-video lain kita. Pada minggu ini kita akan membahas tentang tokoh yang buat saya sih nggak keren sih, cuma nggak tahu deh buat kalian terinspirasi atau gimana. Jangan deh ya, jangan sumpah, karena ini orang jahat banget. Mungkin kalau kalian pernah nonton The Human Centipede, kalian pasti tahu deh tokoh ini tuh siapa. Karena The Human Centipede itu terinspirasi filmnya dari tokoh ini. Aku sih yang denger, walaupun belum pernah nonton filmnya, aku denger aja itu udah merinding banget. Karena ini orang kejamnya tuh di luar nalar gitu loh. Kok bisa ada orang sekejam itu? Dan ternyata bener ada dia dan beberapa orang lain. Nanti ya mungkin di next video kita akan infokan ke kalian. So sekarang kita langsung masuk untuk mengenal tokoh ini. Karena kalau kalian tak kenal, maka kalian tak sayang. So let's learn something. Bernama lengkap Joseph Mengele. Lahir pada 16 Maret 1911 di Günzburg, Kerajaan Bavaria. Meninggal pada 7 Februari 1979 pada usia 67 tahun. Ibunya bernama Walburga Mengele, ayahnya bernama Karl Mengele. Dia memiliki dua saudara. Anak pertama adalah Joseph Mengele, kedua Karl Junior dan juga Alois. Dia sudah menikah 2 kali. Istri pertamanya bernama Irene Skobombein. Namanya agak aneh ya, salah sebut gak tahu deh. Pokoknya penulisnya kayak gini. Menikahnya itu tahun 1939 sampai 1954. Dan istri keduanya itu berselang berapa tahun setelah dari perceraian di pernikahan pertamanya. Istri keduanya bernama Martha Mengele. Menikah pada 1958 sampai beliau meninggal. Mungkin buat kalian pingin tahu kenapa mereka bisa cerai, ini kocak sih. Alasannya kenapa mereka cerai sepele, tapi akhirnya berdampak besar gitu loh buat pernikahan mereka, yang ujung-ujungnya mereka harus pisah. Kita akan infokan di bagian paling bawah, jadi kalian tonton terus sampai akhir ya. Dan dia mempunyai hanya satu anak yang bernama Rolf Mengele. Ini adalah anak dari pernikahan pertamanya. Joseph adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah pendiri perusahaan Karl Mengele & Sons yang memproduksi alat pertanian. Kehidupannya berkecukupan, ditambah dia sukses dalam bidang pendidikan. Dan dia memiliki hobi nih atau ketertarikan dengan bidang musik, seni, dan ski. Dia lulus SMA pada April 1930 dan melanjutkan perkuliahan filsafat di Universitas Munich, Jerman, di mana kota yang sama dengan markas Nazi. Pada 1931, ia bergabung dengan organisasi paramiliter. Dan pada 1934, selang 1 tahun bergabung dengan Mateilung. Setahun setelahnya, ia mendapatkan gelar pada bidang antropologi alias lulus kuliah. Pada Januari 1937, ia melanjutkan sekolah S2-nya pada bidang institusi biologi keturunan dan kebersihan ras di Universitas Frankfurt. Tesisnya meneliti seputar saudara kembar, tepatnya anak kembar yang memiliki celah dagu atau bibir. Karena otaknya yang sangat cerdas ini, 1 tahun setelahnya gelar doktor di bidang kesehatan didapatkannya. Bahkan mendapatkan cum laude. Mantap nih orang. Lalu menikah pada 28 Juli 1939 dengan Irene, istri pertamanya. Dan 5 tahun setelahnya melahirkan anak pertamanya, yaitu Rolf. Tepat pada 1937, ia bergabung dengan Partai Nazi dan masuk
ke pasukan pertahanan Nazi. Ia juga mengikuti beberapa pelatihan. Tugas pertamanya sebagai angkatan bersenjata Nazi. Beberapa bulan setelah Perang Dunia Kedua, ia menjadi sukarelawan di bidang medis dan dipindahkan di beberapa markas sampai beberapa kali mendapatkan penghargaan. Namun, kondisi fisiknya sudah tidak baik setelah terluka dalam pertempuran. Jadi nih orang membutuhkan waktu untuk pemulihan dan dipromosikan menjadi kapten direktur institusi Kaisar Wilhelm untuk antropologi, keturunan manusia dan eugenika. Sejauh ini sudah keren ya nih orang karena udah pinter, tajir gitu kan, mantap gitu kan. Tapi mohon maaf guys, bukan main ini laki-laki karena dia sangat gila. Sekarang kita masuk ke bagian kegilaannya dia. Apa aja, kalian pasti geleng-geleng deh. Berawal dari rasa tertarik yang terlalu besar dalam bidang antropologi dan lainnya membuatnya menjadi menghalalkan segala cara untuk selalu bisa bereksperimen. Ditambah pada zaman itu ideologi Nazisme sedang menjadi tren banget di masyarakat, terutama di masyarakat Jerman. Sehingga rasa ketertariknya juga membuatnya menjadi ingin membasmi etnis Yahudi dan juga Slavia semakin besar. Kalian tahu nggak? Camp eksterminasi atau konsentrasi Nazi. Buat kalian yang belum tahu, camp eksterminasi ini adalah tempat di mana para orang Yahudi dan Slavia dikumpulkan untuk dipekerjakan secara paksa atau dibunuh dengan berbagai cara yang sangat sadis. Mungkin hukuman yang paling terkenal itu adalah kamar gas. Joseph dipindahkan ke camp ini pada 1942 yang berlokasi di Auschwitz. Dia datang bukan untuk melakukan perawatan medis kepada para tahanan, tapi sebaliknya, ia menentukan dan memilih siapa saja yang akan dibunuh. Maka karena itu, julukan Angel of Death itu berawal dari situ. Dia secara langsung menyelidiki dengan harapan ia bisa menemukan subjek yang cocok untuk penelitiannya. Bahkan, sebagian dari dokter yang pernah kerja di camp itu, tugas dari Joseph ini termasuk tugas yang berat banget dan bikin mereka gila gitu loh. Tapi kalian tahu Joseph ini malah mencintai sekali pekerjaannya. Bahkan sering terdengar ia tertawa atau tersenyum, bahkan kadang-kadang bersiul. Udah psikopat nih orang. Kegilaannya bukan berhenti di situ saja. Dia mulai mencari cara sampai akhirnya dia memutuskan untuk meminta izin kepada kepala penjaga camp dan melakukan presentasi dengan eksperimennya. Nih Bapak, Ibu, kalau misalnya saya disetujukan melakukan eksperimen ini di camp ini nih jadinya orangnya bakal kayak gini nih. Bahkan infonya, eksperimennya itu sebenarnya sudah pernah gagal dia lakukan pada hewan lain, yaitu anjing. Anjing yang dia lakukan eksperimen itu tuh banyak banget yang mati. Tapi dia mengatakan bahwa sekarang saya mau mengganti subjeknya dia menjadi manusia. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tingkat ketahanan hidup yang lebih baik dibanding hewan. Penelitiannya ini disebut eksperimen manusia. Targetnya kepada anak kembar, kerdil, wanita hamil, bahkan anak-anak. Tanpa mempertimbangkan kesehatan, keamanan, atau penderitaan fisik dan batin dari para korban. Subjek penelitian akan diberikan makanan dan kondisi hidup yang lebih baik sih memang dari tahanan lainnya. Dan juga tahanan yang dipilihnya tidak dikenakan eksekusi kamar gas untuk sementara waktu aja. Sementara waktu, Joseph juga membuat taman kanak-kanak untuk anak-anak yang menjadi subjeknya. Saat mengunjungi subjek anak-anak, ia akan menjadi seorang pribadi yang sangat menyenangkan, baik. Dia selalu membawakan permen,
untuk anak-anak subjeknya ini. Bahkan dia sampai memikirkan hal detail kecil dalam kehidupan sehari-hari mereka dan melakukan sesuatu untuk membuat mereka kagum. Tapi sayangnya tidak berlangsung lama Ferguson. Keesokan harinya atau dalam setengah jam kemudian, ia akan mengirim anak-anak ini dimasukkan ke kamar gas. Apa saja eksperimen gilanya ini? Pertama, ia akan melakukan pengukuran secara mandiri kepada para subjeknya, kemudian melakukan amputasi bagian badan dan menginfeksikan mereka dengan tifus atau penyakit lainnya, mentransfusi darah satu sama lain. Walaupun banyak korban yang meninggal pada prosedur ini, tapi tetap ia lakukan. Kalau korbannya masih hidup, tapi kayak sekaratul maut gitu, atau masih hidup gitu, dan dia udah nggak butuh ini subjeknya lagi, oke, kill, bunuh saja. Kedua, 14 pasang saudara kembar dalam satu malam terbunuh karena eksperimennya menyuntikkan kloroform pada jantungnya. Jika satu pasang saudara kembar sudah mati, ia akan membunuh yang lainnya untuk mendapatkan data perbandingan laporan pasca kematian tujuan penelitian. Bukan itu aja, kita lanjut yang ketiga. Ia menyuntikkan bahan kimia ke mata subjeknya hidup-hidup hanya untuk mengeksperimen apakah bola mata mereka akan berubah warna atau enggak. Kemudian membunuh subjeknya dengan heterokromatik sehingga matanya bisa diambil dan dikirim ke Berlin untuk diteliti lebih lanjut. Keempat, eksperimen untuk orang kerdil, mengukur dan juga mengambil darah mereka dan mengambil gigi yang sehat dan memberikan obat, juga melakukan X-ray. Setelah itu, korban akan dikirim ke kamar gas. Setelah 2 minggu, tengkorak mereka akan diambil dan dikirimkan again ke Berlin. Yang kelima atau yang terakhir, ia akan menjahit beberapa korban dengan menyatukan mulut dan anus mereka. Dan yang tidak jalan dengan cepat akan disiksa. Kalau misalnya nih, yang bagian depan dari barisan ini atau di tengah barisan ini udah meninggal orangnya karena udah nggak kuat, mereka akan di-cut, dipotong. Kemudian yang bagian belakang ini akan dimajukan ke bagian depan. Jadi terus aja begitu. Banyak dari korban meninggal karena mengalami gangrene setelah beberapa hari menderita. Dan masih banyak lagi kegilaannya, bukan ini aja, banyak banget. Kalian bisa bayangkan kan seberapa banyak dosa yang sudah dia kumpulkan sebelum dia meninggal benar-benar. Bahkan infonya, si Joseph ini saat ditanya sama anaknya, nyesel gak sih lu ngelakuin itu? Bapaknya bilang, saya tidak pernah menyesali apa yang saya sudah lakukan sebelumnya. Setelah Soviet membebaskan Auschwitz pada 1945, Joseph kabur ke beberapa tempat dan menyamar menjadi perwira, dibantu oleh jaringan mantan anggota Nazi untuk kabur ke Genoa. Dan ia berlayar menuju Argentina. Istrinya, nih yang tadi kenapa dia bisa cerai sama istri pertamanya, tepatnya karena istrinya ini tidak mau ikut sama si Joseph ke Argentina. Dan akhirnya mereka bercerai. Baguslah, iya gak sih? Bagus. Lu perempuan jangan deh berteman atau bersitubuh dengan laki-laki seperti ini. Dia menjadi tukang kayu di Argentina, namun menggunakan uang dari usaha keluarganya untuk membangun bisnisnya sendiri, tepatnya di bidang kayu. Namun isunya, ia tetap membuat praktek tanpa lisensi, termasuk melakukan aborsi. Bertemu dengan Martha yang merupakan anak dari adik iparnya, lalu menjalin kasih dan menikah kembali pada 1958. Joseph menderita stroke, tekanan darah tinggi, dan infeksi telinga yang berpengaruh pada keseimbangan tubuhnya. Pada 7 Februari 1979, saat ia mengunjungi kawannya dan berenang di pantai, stroke-nya kambuh dan ia tenggelam. Jasadnya dikuburkan di Embu das Artes dengan nama Wolfgang Gerhardt. Jadi sampai akhir hayatnya dia tidak dipenjara, tidak dihukum. Dengan hal gila itu agak sedikit nyesek ya saya. Cuma ya mau gimana, dia sudah meninggal juga, mungkin dia sudah mendapatkan ya
hukumannya setimpal lah ya dengan apa yang sudah dia lakukan di dunia ini. So itu cerita tentang Joseph Mengele. Menurut kalian gimana nih, orang gila atau psikopat atau iblis atau dajjal? Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah, aku mau dengar dari kalian apa pendapat kalian. Kalau buat aku pribadi nih orang agak, kalau saya istrinya mungkin saya udah lebih baik bunuh dia aja kali ya, biar dia nggak melakukan hal gila ke orang lain banyak gitu loh. Wow. Buat kalian yang mungkin pingin cari tahu tentang tokoh lain yang mau kita sampaikan ke kalian, kalian males cari-cari, kalian mau diceritain aja, kalian bisa komen di bawah, kita akan bantu untuk jawabkan. Karena beberapa video sebelumnya kita juga udah beberapa kali mention atau mengkabulkan requestan dari kalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. See you in our next video. Bye!